1, 2, 3. Oh ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Kinkin dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 kelas B akan mempresentasikan tugas teori komunikasi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, adalah Elizabeth Sawatang. Yang kedua ada teman saya Brian Aji Lasmana dan juga ada Firanajah Nazihah. Slide selanjutnya. Materi pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan era media kedua, yang kedua ada teori media penyiaran, yang ketiga ada teori cyber society, yang keempat ada keterkaitan antara komunikasi jaringan dan penyiaran, yang kelima ada interaksi dan integrasi, dan yang keenam ada telekomunikasi. Selanjutnya. Yang pertama pendahuluan era media baru. A. Komunikasi dalam cyberkultur atau budaya elektronik. Lingkungan perkotaan yang dibentuk secara teknologi digambarkan Swatch dan White semakin khas dari konteks kehidupan sehari-hari yang memimpin dalam proses komunikasi modern. Dalam 10 tahun terakhir, konvergensi antara teknologi kehidupan perkotaan dan teknologi komunikasi baru sangat luar biasa. Pada dekade terakhir abad ke-20, muncul teknologi interaktif global yang dicontohkan oleh internet. Setiap hari, negara-negara kapitalis maju secara dramatis mengubah sifat dan ruang lingkup media komunikasi. Transformasi ini menandai deklarasi era media kedua yang dipandang sebagai penyimpangan dari dominasi bentuk-bentuk penyiaran media seperti surat kabar, radio, dan televisi. Namun demikian, kedatangan apa yang digambarkan sebagai era media kedua memiliki dua konsekuensi penting, yaitu satu praktis dan yang lainnya teoretis. Selanjutnya. B. Melebih-lebihkan perspektif linguistik di media. Di bawah pengaruh studi budaya, tradisi Eropa dalam studi media sejak 1970-an, biasanya berfokus pada pertanyaan tentang konten dan representasi daripada bentuk atau media. Ini mungkin merupakan reaksi terhadap keasikan yang dimiliki model proses yang dikembangkan di Amerika Serikat dengan efek media dan epistemologi perilaku. Menganalisis konten media, penggunaan perspektif tentang bahasa dimulai dengan konseptualisasi ideologi Marxis, diikuti oleh pengaruh semiotika, dekonstruksi, dan kritik baru. Dipahami sebagai masalah mempelajari makna teks dan wacana dan cara di mana media massa mempengaruhi nilai-nilai budaya dan kesadaran individu. C. Era media pertama dan kedua, perbedaan historis. Komitmen terhadap gagasan era media kedua adalah salah satu yang telah mendapatkan tempat pada pertengahan 1990-an dengan berbagai teks, beberapa utopis. Yang lain pesimis mengenai kebangkitan budaya internet dan kematian bersamaan dari budaya penyiaran atau media. Pada akhir 1990-an, tesis era media kedua dengan cepat menjadi ortodoksi dan memasuki arus utama pemikiran media baru. Pemikir media non-spesialis seperti Manuel Castells telah mengambil versi tesis era media kedua sebagai kritik terhadap McLuhan dengan alasan bahwa timbulnya pemirsa televisi kabel atau digital telah membawa budaya media yang lebih personal dan interaktif. Dalam tipologi historis ini, periodisasi zaman atau era interaktivitas, era digital, era internet atau era media kedua hampir selalu dikontraskan dengan zaman gelap media massa. Ini adalah ungkapan khusus dari wacana historisis tentang teknologi yang membuat fetihisasi yang baru dan menonjolkan perbedaan apapun yang mungkin ada dari yang lama. Selanjutnya. D. Media siaran dan media jaringan, masalah dengan tipologi sejarah. Keyakinan bahwa kita akan hidup dalam masyarakat pasca siaran yang dipertimbangkan dalam klaim bahwa internet akan melampaui media penyiaran adalah salah satu yang telah dibuat oleh jurnalis dan ahli teori dunia maya. Gagasan bahwa seluruh zaman komunikasi dapat dikaitkan dengan teknologi utama, teknologi cetak, teknologi penyiaran, atau interaksi terkomputerisasi adalah pusat untuk membuat perbedaan antara era media pertama dan kedua.
Pertama, semua dari berbagai selebgram dari tesis era media kedua mengabaikan berkesinambungan antara media pertama dan kedua, yang jika diakui akan mengguncang banyak klaim sosial dan politik mereka. Kesulitan kedua adalah adanya dengan perbedaan historis yang dibuat oleh para ahli teori zaman media kedua, yaitu keselarasan khusus dari dua zaman dengan apa yang dilihat sebagai perkembangan teknologi yang monumental. Untuk menjernihkan kebingungan-kebingungan yang disebabkan oleh historisisme media baru, menurut buku ini, kebutuhan untuk mengkarakterisasi era media kedua bukan sebagai pergeseran zaman, tetapi sebagai tingkat integrasi komunikatif yang sebenarnya, bukan hal baru sama sekali, tapi bersifat internal untuk berbagai media komunikasi yang telah hidup berdampingan dengan siaran jauh sebelum internet. Namun demikian, karena alasan budaya dan sejarah, kedatangan internet telah melembagakan gagasan jaringan media normatif, dan dengan demikian telah memungkinkan beberapa ahli teori untuk memikirkan kembali siaran juga sebagai media. Istilah zaman media kedua berguna sampai menyeratkan pergeseran budaya dalam persepsi terhadap lingkungan media. Sejauh struktur jaringan komunikasi telah menjadi jauh lebih menonjol sejak munculnya komunikasi internet. Interaksi versus integrasi. Akun alternatif yang muncul adalah membedakan antara interaksi dan integrasi. Dalam perbedaan ini, interaksi masih penting, tetapi perlu dilihat dalam hal fakta bahwa semua interaksi konkret terjadi dalam konteks kerangka dominan integrasi komunikatif yang diberlakukan melalui ritual komunikasi abstrak. Tesis integrasi menolak gagasan bahwa studi komunikasi dapat direduksi untuk mendokumentasikan jenis interaksi yang dapat diamati secara empiris, baik interpersonal atau diperluas. Dalam argumen ini, keterkaitan membedakan antara era media pertama dan kedua dinilai, dan model alternatif untuk memahami bagaimana media penyiaran dan media jaringan interaktif terkait satu sama lain dan reproduksi sosial juga akan disajikan. Slide selanjutnya. Yang kedua, ada teori media penyiaran. Slide selanjutnya. A. Media sebagai bentuk sosial yang diperluas atau kebangkitan media massa. Banyaknya skala peningkatan populasi di negara-negara bangsa modern yang terkait dengan migrasi orang-orang dari daerah penggembalaan ke kota-kota yang telah menciptakan kepadatan metropolitan yang kondusif bagi pematangan apa yang disebut masyarakat massa. Infrastruktur yang diperlukan untuk melayani pertumbuhan tersebut telah menyebabkan produksi massal transportasi dan barang, pengiriman massal, pendidikan, dan tentu saja media massa. Model massa atau elit masyarakat ini telah dikritik oleh perspektif Marxis tentang komunikasi dan baru-baru ini dalam studi budaya. Kritik Marxis melabeli teori massa atau elit sebagai ideologi untuk menghapus politik kelas, yaitu menetralkan realitas kelas penguasa versus kelas pengerja, sementara studi budaya berkaitan dengan cara kerangka kerja memperlakukan audiens sebagai pasif. Kritik studi Marxis dan budaya menolak perspektif masyarakat massa ini sejauh ini dianggap sebagai pesaing serius untuk kerangka sosiologis. Media sebagian besar diasumsikan mampu memberikan refleksi realitas yang transparan, apakah ini sebagai cerminan peristiwa, budaya, atau moralitas dan seni. Slide selanjutnya. Maaf, slide sebelumnya. B. Media massa sebagai industri budaya dari teori kritis hingga studi budaya. Industri budaya membawa semua ciri khas produksi kapitalis. Produk-produknya distandarisasi, dikosongkan dari manfaat estetika dan mampu diproduksi secara massal. Dan mereka dikonsumsi pada skala seluas yang mereka produksi. Konsekuensi utama dari masifikasi budaya ini adalah, bagi Adorno dan Horkheimer, bahwa hal itu memiliki implikasi mendalam untuk penerimaan estetika. Seni dihargai bukan karena kemampuan khususnya untuk mengkomunikasikan kebenaran atau keindahan, tetapi karena daya jualnya. Industri budaya tidak hanya menghasilkan konten standar, tapi juga menghasilkan audiens dengan cara lingkaran manipulasi dan kebutuhan retroaktif di mana satu kesatuan sistem tumbuh semakin kuat. Slide selanjutnya. C. Media sebagai alat ideologi.
Pada bagian ini, gagasan ideologi akan disurvei sebagai isi dari aparat penyiaran. Teori ini telah banyak dikritik karena didasarkan pada teori kebenaran korespondensi. Gagasan bahwa ide harus secara transparan mencerminkan dunia nyata. Pemahaman ideologi yang dikemukakan di sini adalah pemahaman di mana ide-ide dari satu kelompok yang berkuasa, menjadi umum untuk seluruh masyarakat. Ini sering ditafsirkan sebagai hubungan mekanis. Tetapi, karena ini kemudian dikembangkan, fakta bahwa satu kelas dapat memonopoli baik dari material dan mental tidak menjamin bahwa ia dapat dengan mudah memaksakan ide-idenya. Sebaliknya, ide-ide ini dinegosiasikan dengan cara di mana aturan mereka diterima. Sikap ideologi ini dikembangkan oleh Marxis Italia Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni. Ini mengacu pada perjuangan ideologis di mana kelas penguasa berkompromi dengan kelas kerja sebagai imbalan atas kepemimpinannya dalam masyarakat secara keseluruhan. Slide selanjutnya. D. Ideologi sebagai struktur siaran Althusser. Bagi Althusser, tidak ada yang namanya individu yang diberikan dengan pengalaman yang nyata. Sebaliknya, gagasan individualitas diciptakan dalam proses komunikasi itu sendiri. Menurut catatannya, proses di mana individu tersebut dibentuk hanya meningkat di era media massa. Bagi Althusser, ideologi hanya ada oleh subjek dan untuk subjek, dan fungsinya adalah untuk membentuk orang sebagai subjek. Meskipun mungkin tampak jelas bahwa individu adalah makhluk yang bersatu dan otonom, yang keangkuhan dan kepribadiannya yang unik adalah sumber ide dan keyakinan mereka. Teori Althusser menunjukkan pengertian di mana ideologi atau apa yang disebutnya ideologi secara umum dapat dianggap sebagai struktur siaran daripada hanya konten. Bagi Althusser, ideologi tertentu dapat berubah, tetapi ideologi secara umum adalah struktur yang bertahan lama. Oleh karena itu, ideologi aktif dalam mempertahankan status dari hubungan produksi yang ada, serta aktif dalam reproduksi hubungan sosial. Masyarakat tontonan. Debord, Boorstin, dan Foucault. Teori mereka adalah teori pasca representasional, di mana fakta gambar daripada apa yang dikatakan gambar menjadi aspek terpenting dari masyarakat penyiaran saat ini. Gambar adalah fungsi media di mana ada konsentrasi perhatian banyak orang pada peristiwa atau representasi monumental tertentu. Ketika representasi semacam itu diulang dari waktu ke waktu, ketika gambar menjadi ikon, dan gambar dapat mengambil kehidupannya sendiri, di mana hal-hal yang dimaksud menjadi sekunder, memang referensinya bisa hilang sama sekali. Bagi Debord, media modern, menurutnya istilah media massa adalah manifestasi dangkal, adalah agen baik dari kekuatan politik maupun urbanisasi. Bagi Boorstin, teknologi penyiaran adalah perbudakan terhadap apa yang ia gambarkan sebagai homogenisasi pengalaman, di mana perbedaan antara individu diratakan daripada diekspresikan. Sedangkan Thomson berpendapat bahwa karya Foucault bersifat instruktif untuk teori media. Sedikit dalam promosinya tentang analisis wacana, daripada dalam menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan spektakuler yang lebih tua menjadi terwujud dalam kehidupan institusi dengan cara rutin, mengilhami pengawasan, dan rezim disipliner dengan cara yang tidak berbelit-belit. Slide selanjutnya. F. Media massa sebagai bentuk dominan akses terhadap realitas sosial Baudrillard. Dalam masyarakat media, proses signifikasi tidak lagi ditanggung oleh metafisika kehadiran atau janji untuk memulihkan semacam makna asli, otentik, atau istimewa. Bagi Baudrillard, citra itu sendirilah yang menjadi ukuran segala sesuatu, termasuk akses kita terhadap realitas sosial, di mana-mana sosialisasi diukur menurut paparan melalui pesan media. Mereka yang kurang terpapar media hampir asosial atau tercemar. Gambarnya sangat meyakinkan dan kita tampaknya tidak dapat hidup tanpanya. Tetapi semakin besar paparan kita terhadap masa gambar, semakin banyak informasi yang kita terima, semakin kita hidup di dunia yang semakin tidak berarti. Next. G. Media adalah, maaf slide sebelumnya. G. Media adalah pesannya. McLuhan, Innis, dan Meyerowitz. Perspektif penting terakhir tentang media penyiaran adalah perspektif Marshall McLuhan dan Harold Innis yang oleh Joshua
Meyerowitz disebut teori medium. Meskipun tidak memiliki mata uang sebanyak tontonan dan kerangka ideologi, baru-baru ini teori ini menerima banyak perhatian. Kontribusi utama McLuhan terhadap teori komunikasi adalah catatan multidimensinya tentang medium komunikasi. Cara pandang pada hubungan sosial yang dibentuk secara teknologi yang masing-masing memiliki realitas atau ontologi yang berbeda. Yang paling kontroversial di antara teori-teori McLuhan adalah penekanannya pada argumen teknis ekstensi manusia, di mana definisi tentang apa yang memenuhi syarat sebagai media diperluas secara dramatis. Dalam pergeseran dari media adalah pesan ke media adalah pijatan, McLuhan memandang apapun yang dapat memperluas indera tubuh dan kemampuan biologis, psikis atau fisik sebagai mendapatkan status media. Harold Innis mempresentasikan teori medium yang mungkin lebih user-friendly untuk teori penyiaran. Dan Innis membuat perbedaan besar antara dua jenis kerajaan komunikasi. Yang pertama, sesuai dengan mesin cetak dan komunikasi elektronik. Dan yang kedua, bias waktu atau berdasarkan budaya lisan dan dunia manuskrip yang tertutup. Bagi Innis, tradisi lisan perlu direklamasi. Karya utama Meyerowitz, No Sense of Place, pada tahun 1985 adalah volume berteori yang hati-hati yang berusaha untuk melanjutkan tradisi yang dimulai oleh McLuhan dan Innis. Bagi Meyerowitz, media elektronik mengubah rasa tempat serta kondisi spasial, politik, dan sosial dari rasa tempat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Brian Aji. Ya, selanjutnya ada teori cyber society. Selanjutnya teks. Dunia maya. Pemberitaan internet sebagai universal dan penembusan pada pengertian milenium telah menjadi wacana yang tersebar luas, di mana retorika keselamatan melalui majelis elektronik telah mencapai proporsi teknologi, baik dengan retorika yang pemasaran yang cerdas, tingkat pertumbuhan koneksi ke jaringan internet sangat mencengangkan. Ada dunia maya dan realitas virtual. Media apapun yang melingkupi komunikasi manusia dalam ruang yang dihasilkan secara elektronik dapat menjadi bentuk dunia maya. Perbedaan antara mengakses acara media bersama yang diprogram secara pribadi cenderung diabaikan oleh para ahli teori realitas virtual sejauh mereka disebutkan dengan bandwidth sebagai penanda utama definisinya. Secara umum, realitas virtual cenderung membutuhkan kuota bandwidth yang jauh lebih luas untuk mencapai sifat simulasinya. Dengan demikian, realitas virtual dianggap telah menemukan rumah teknologi di lingkungan digital. Namun sama seperti personalisasi bukanlah fitur eksklusif media digital atau era media kedua. Begitu pula bandwidth yang luas tidak seperti realitas virtual. Dunia maya tidak bergantung pada penipuan indera untuk menciptakan ilusi realisme integral. Sebaliknya, dengan produksi media yang dimediasi komputer di mana komunikasi, terutama berbasis teks, dapat terjadi bahwa realitas objektivitas ditetapkan yang tidak bergantung pada penipuan umum terhadap kesan indera. Nah, selanjutnya ada dunia maya dan internet. Fakta bahwa dunia maya begitu sering dikaitkan dengan internet memungkiri fakta bahwa telah lama ada jaringan lain sebelum internet yang memenuhi syarat sebagai dominan matriks atau dunia maya. Jumlah total jaringan ini kadang-kadang disebut ruang cyber Barlovian. Dinamai demikian oleh John Perty Barlow, anggotanya. Saat ini internet telah berkoordinasi menjadi jaringan sebagai besar berasal dari US. Jaringan utama yang telah menambahkan diri mereka ke tempat internet termasuk ARPANET, ditandai pemerintah. Founded, koperasi alternatif UNSET,
ribuan internet perusahaan dan pemerintah dan World Wide Web. Selanjutnya ada internet dan submedianya. Namun sementara dunia maya bahwa kemungkinan asosiasi baru bentuk mereka ambil dikondisikan oleh berbagai submedia yang tersedia melalui internet. Penting untuk menemukan berbagai submedia internet dan implikasinya. Bagi Catherine, internet telah disesuaikan oleh praktik sosial dalam semua keragamannya, meskipun apropriasi ini memang memiliki efek khusus pada praktik sosial itu sendiri. Selanjutnya ada daya tarik komunikasi internet. Tentu saja ideologis mengklaim bahwa internet membuat informasi dan penggunanya bebas adalah klaim yang kuat dari tahun-tahun awal dan dilihat oleh banyak penulis sebagai fondasi pembatasan baru. Tetapi untuk horizontal dari komunikasi internet menawarkan interaksi yang lebih arsitektur jaringan lain, yaitu telepon seperti bandwidth kapasitas untuk menyampaikan kompleksitas. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada teoris. Tesis zaman media kedua, internet sebagai emansipasi dari media penyiaran. Perdebatan bahwa internet dan teknologi interaktif pada umumnya telah menetapkan dari mereka secara substansial dalam keberadaan sehari-hari individu yang hidup dalam masyarakat. Informasi sehingga telah merebut kekuatan media penyiar adalah salah satu yang paling kuat ditetapkan oleh para ahli teori zaman media kedua. Tidak seperti teori siaran yang telah ada selama beberapa waktu. Teori cyber society, masyarakat dunia maya atau era media kedua sebagian besar sangat baru karena internet sebagai teknologi komunikasi jaringan elektronik yang paling spektakuler hanya benar-benar ada secara global dalam bentuk yang tersedia tersedia di dalam negeri sejak tahun 1991. Studi komunikasi tetap dalam proses memformalkan dominan penelitian baru ini. Nah, selanjutnya ada perspektif komunikasi yang dimediasi komputer, CMC. Ada akun alternatif tentang interaktivitas yang diperpanjang secara elektronik yang secara signifikan mendahului tensis zaman media kedua, yaitu perspektif komunikasi yang dimediasi computer mediated communication, CMC. Perspektif CMC tumpang tindih dengan perspektif era media kedua, tetapi secara khusus berkaitan dengan cara komunikasi komputer meluas dan mediasi model komunikasi tatap muka. Dalam perspektif ini, komputer adalah alat seperti halnya jendela dunia maya. Apa yang dimediasi dalam perspektif ini adalah interaksi tatap muka. Apakah ini antara dua orang atau banyak seperti dalam obrolan? Next, selanjutnya. Tadi ada perspektif konvergensi. Ya, perspektif konvergensi berkisar dari melihat konvergensi industri hingga konvergensi menengah hingga konvergensi teknologi media individu. Konvergensi teknologi adalah titik awal yang bisa untuk perspektif ini dan dapat terjadi pada tingkat infrastruktur, tentu transmisi serat politik gelombang mikro satelit untuk transportasi konten diangkut dengan cara baru seperti internet, di TV atau siaran web, layanan seperti cuaca di ponsel, hiburan di internet, tetapi juga jenis data dan cara suara, teks, data, dan gambar dapat digabungkan. Semuanya termasuk di bawah payung konvergensi. Apa yang mendasari konvergensi tersebut adalah berbagai bentuk integrasi telekomunikasi, komunikasi data, dan komunikasi massa. Ada juga konvergensi fungsional yang terjadi pada masing-masing produk media.
seperti ponsel yang menyatu dengan kamera digital. Rasa konvergensi ini mungkin yang paling umum, dan sebagian besar mengambil bentuk menunjukkan bagaimana teknologi analog yang lebih tua lebih diciptakan kembali dalam cerita teknologi digital. Next. Selanjutnya ada perspektif urbanisasi virtual. Sementara konvergensi dan perspektif CMC ini sebagian besar telah mengabaikan pengaruh realitas eksternal seperti yang ditunjukkan BM tahun 1995. Tentu saja ada semakin banyak literatur yang dapat dan yang secara khas berkaitan dengan konteks perkotaan budaya media, baik baru maupun lama. Literatur ini yang berorientasi pada perspektif urbanisasi virtual mulai mengeksplorasi berbagai keterkaitan antara ruang yang dimediasi komputer dan ruang perkotaan kontemporer. Secara implisit, urbanisasi virtual adalah perspektif yang melihat kehidupan di layar bukan sebagai perkembangan baru atau tambah, tetapi sebagai pengembangan internal dari logika modernitas dan jenis urbanisasi yang materinya. Sedangkan dengan konseptualisasi era media pertama, siaran dipandang sebagai jenis layanan internet untuk urbanisasi dan kehidupan kota sekarang. Dan internet dapat dilihat sebagai persyarat dan urbanisasi ini. Fitur sentral urbanisasi yang relevan dengan kebangkitan usia media kedua adalah meningkatnya skala pemisahan spesial tempat kerja dari rumah tangga atau atomisasi populasi perkotaan menjadi satuan konsumsi. Standarisasi lingkungan binaan dan privasi dan duplikasi akses ke properti dan sumber daya. Selanjutnya ada kembalinya MC Luhan. Setelah membahas literatur baru-baru ini tentang dinamika perkotaan dan teknis cyber city masyarakat dunia maya adalah instruktif untuk kembali ke karya Marcel MC Luhan sebagai contoh kasus seorang pemikir yang memberikan catatan yang sangat awal tentang budaya media jaringan. Apa yang dapat kita nominasikan sebagai era media kedua, MC Luhan yang ia sebut sebagai era otomatisasi atau cybernation dunia maya, kontras dengan zaman mekanis produksi massal yang merupakan era peran pertama. Namun dalam teks-teks MC Luhan kita dapat mengidentifikasikan dua bentuk sebelumnya dari masyarakat yang ditandai media dalam kaitannya dengan perbedaan mekanis atau listrik yang beroperasi. Era mekanis ditandai dengan fragmentasi tetapi keseragaman. Penggunaan dan sentralisasi ini yang sesuai dengan era media pertama, sementara era listrik adalah salah satu integrasi melalui desentralisasi yang menciptakan saling ketergantungan pada skala global. Bagi MC Luhan, informasi alih-alih visi menjadi dasar era listrik. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada social implication. Dunia maya sebagai ruang publik baru. Salah satu implikasi paling menonjol dari retrabalization yang diklaim sebagai
konsekuensi di era media kedua adalah cara di mana ia dikatakan memungkinkan pembaruan ruang publik dalam teks kunci membahas peran internet dalam mengubah sifat ruang publik. Mark Foster mengklaim bahwa hubungan sosial kontemporer tampaknya tanpa tingkat dasar praktik interaktif. Foster mengambil argumen John Hartley bahwa untuk semua maksud dan tujuan media penyiaran adalah ruang publik. Televisi, surat kabar populer, majalah dan fotografi, media populer dan periode modern adalah domain publik, tempat di mana dan sarana di mana publik diciptakan dan memiliki keberadaannya. Next. Selanjutnya ada fragmentasi ruang publik Bourgeois, pengamatan dari Hauser, Self, dan Habermas bahwa ruang publik sangat terbatas pada klaster pelajar dan melek huruf secara global. Konsentrasi mereka di negara barat yang kuat menjadi sulit untuk menggabungkan ruang publik yang dimediasi internet dengan sesuatu seperti desa global. Telah dikemukakan oleh Todd Galton, gagasan ruang publik, ruang asimilasi yang tersegmentasi, yang memiliki dinamika dan bentuk konstitusinya sendiri. Media massa tradisional memiliki peran sentral dalam mobilitas dan melembagakan opini publik. Tetapi berpendapat bahwa media interaktif semakin penting untuk pembentukan opini publik pra-institusional. Becker dan Weiner berpendapat bahwa forum opini publik yang berbeda-beda berdasarkan interaksi langsung atau perpanjang di majelis atau media massa sesuai dengan cara berbeda memilih, mengelompokkan, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya ada privasi umum. Privasi mungkin secara umum dianggap terbatas pada ruang rumah, tetapi ini juga semakin tepat di mana secara paradoks individu mendapatkan akses ke ruang publik ini dihasilkan semakin sedikit individu terlibat dalam praktik interaksi di ruang publik. Maka semakin besar kemungkinan mereka terlibat dalam praktik interaktif di ruang publik. Sebaliknya, unit rumah tangga menjadi sel utama dari hubungan sosial modern. Unit dasar dan blok bangunan dari mana interaksi sosial terjadi. Ketika ruang publik telah ditarik ke rumah, di mana interaksi terbuka dengan dialog atau dua arah menjadi tidak mungkin, interaksi semakin terbatas pada keluarga, rumah tangga, dan di tempat kerja seseorang. Next. Selanjutnya masalah dengan tesis dunia maya publik. Kasus internet pembentukan ruang publik baru bergantung pada kemampuan untuk membangun kesatuan praktis di mana semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk pengamatan dan komunikasi. Internet adalah jaringan sekaligus dialog, mampu berdialog dua arah, tetapi sifat-sifat jaringan jarang diwujudkan dalam komunikasi secara langsung. Bahwa praktik komunikasi yang diberikan oleh CMC ini mungkin dapat menggantikan beberapa fungsi media massa lainnya. Misalnya dalam pembentukan opini publik pra-institusional, media massa itu sendiri sebagai sarana komunikasi yang dimediasi secara elektronik dan tidak akan pernah menggantikan institusi politik. Selanjutnya ada demokrasi dan interaksi. Mengistimewakan media atau media interaktif seperti CMC ini sebagai domain yang dapat memberikan ruang publik universal penuh dengan masalah metodologis. Media tertentu seperti CMC yang memungkinkan jangkauan global memberi individu dengan memberikan mobilitas komunikasi
yang memungkinkan asosiasi di luar apa yang berarahan dalam kehidupan modern sebagai rasa yang paling kuat dari kerangka publik yang diberikan sebelumnya. Namun individu bergerak melintasi media komunikatif dan terus berpartisipasi tidak dalam ruang publik yang sudah ditentukan sebelumnya. Next. Next-nya masih apa ya? Oke, next. Keterkaitan antara komunikasi jaringan dan penyiaran. Ya, selanjutnya ada usai media pertama dan kedua saling konstitutif. Perbedaan historis media pertama dan kedua adalah fondasi utama yang menjadi dasar klaim utopis tentang neomedia yang telah dibuat. Dalam model historis, media penyiaran dirincikan oleh komunikasi satu arah. Media komunikasi pasca siaran menyediakan di sisi lain dikatakan menyediakan interaksi dua arah dan kekhususan kedua lawan bicara. Seharusnya di mana setiap orang bisa menjadi penyiar data sehingga meratakan kekuatan penyiar dan terkonsentrasi performatif. Secara empiris benar bahwa penggunaan teknologi media interaktif dalam masyarakat informasi meningkat lebih jauh, lebih dramatis daripada adopsi penyiaran baru. Era media kedua menyarankan bahwa media interaktif baru mampu asimetri siaran yang terprogram dan memungkinkan semua orang menjadi penyiar dan anggota audiens secara bersamaan. Selanjutnya ada interaktivitas siaran dan jaringan sebagai bentuk solidaritas komunikatif. Ahli teori era media kedua berpendapat bahwa penggunaan teknologi interaktif adalah cara untuk mengatasi siaran luas. Faktanya bahwa siaran dan interaktivitas beroperasi bersama paling lama pada tingkat konten. Fakta bahwa internet bersifat parasit dalam siaran ditemukan dalam apa yang sebenarnya dibahas dalam lingkungan komunikasi dan di mediasi komputer. Siaran dan komunikasi interaktif juga beroperasi bersama karena mereka memiliki karakteristik sentral yang sama bagi mereka yang masing-masing aspek komodifikasinya berbeda. Komodifikasi komunikasi. Selanjutnya next. Nanti ada komunikasi dan urbanisasi. Adorno dan Horkheimer tahun 1993, industri budaya termasuk jaringan horizontal, asosiasi yang membentuk pembentukan diri perkotaan menyalurkan populasi ke dalam unit individu yang sekali terisolasi harus terhubung kembali melalui sarana vertikal. Apa yang ditawarkan kepada melalui media massa, semakin banyak individu yang bergantung pada media, semakin sedikit ketergantungan mereka pada jaringan horizontal. Jadi urbanisasi yang didorong oleh media yang membutuhkan duplikasi unit individu yang tak terhitung jumlahnya dimanapun ia beroperasi, memecah jaringan saat yang sama ketika ia memasang bentuk asimilasi yang lebih penyeluruh di sekitar beberapa pusat produksi budaya. Selanjutnya ada komunikasi dan privasi. Margaret Morse privatisasi ini mengacu pada cara di mana ruang perkotaan tertentu seperti pusat perbelanjaan, rumah yang dimiliki oleh dan dimiliki dan diklaim secara pribadi menjadi tempat pelindungan yang menghilangkan lingkungan luar mereka. Misalnya pemisahan historis antara tempat kerja dan rumah tangga. Kerja bisa di rumah sementara ke rumah untuk mencari waktu luang.
mobilitas berbasis media dapat bersifat interaktif atau berasal dari siaran dalam bentuk TV. Teknologi dan budaya semakin banyak sederhana dengan orang lain mencoba melindungi dirinya. Selanjutnya ada ekstensi teknologi. Ekstensi yang ini untuk siaran interaktif. Analisis media penting karena banyak menyarankan. Media tidak hanya menyalurkan informasi, melainkan membentuk environment sendiri. Internet itu sendiri merupakan penyampaian serta lingkungan yang interaktif. Proses pencarian yang kuat mampu mengambil informasi yang disampaikan dan disusun bank data. Perbedaan televisi dan internet yaitu pengambilan kembali konten dari arsip masing-masing dilakukan oleh berbeda televisi pekerjaan ke media massa kalau internet langsung. Next. Selanjutnya nih ya keterikatan ekonomi. Keterikatan ekonomi ini bentuk Lian, part modifikasi. ini dibaca sama Adel aja ya. Oh gitu. Oke, dilanjut oleh Adel. Oke, selanjutnya ada keterkaitan ekonomi. Bentuk modifikasi ekonomi yaitu terkait dengan dimensi periklanan yang terus berkembang. Tim tahun 1981, televisi dan segala jenis media penyiaran tidak terlalu banyak menjual produk, melainkan menjual rentang konsentrasi pemirsa kepada pengiklan. Pengiklan tidak akan pernah berhasil dengan cara berdiri sendiri. Beriklan di internet tidak ada masa karena masa seluruhnya terbentuk oleh media penyiaran. Jadi, iklan yang disiarkan seringkali menyertakan alamat World Wide Web, sehingga konsumen dapat melanjutkan merek yang dimulai dalam iklan di media yang sudah mapan dan memperluasnya hubungan yang lebih dekat di internet. Semakin banyak media penyiaran yang disediakan, free to air, semakin banyak menampilkan iklan. Sebaliknya, konsumen televisi yang berbayar pertayangan menjadi beban. Selanjutnya ada penyiaran dan transmisi data. Data casting adalah layanan yang telah lama ditawarkan oleh penyedia televisi digital. Tapi dalam konteks ini, jangkauannya lebih bervariasi. Televisi digital dari data casting mempertahankan fungsi konstitusi massal. Data cast tidak paralel dengan peristiwa media. Mereka hanya memiliki visibilitas yang tidak teratur. Jenis media ini berbeda cara penyiarannya dengan media interaktif, bahwa setiap anggota audiens menyadari jangkauan dan lintas kontekstualitas siaran. Durasi siaran itu sendiri merupakan peristiwa yang cukup independen dari fakta bahwa mungkin isinya tidak diproduksi pada waktu yang sama. Dan selanjutnya, ada siaran adalah salah satunya media yang bisa performatif. Tindakan adalah bila dianggap tindakan bisa mengacu situasi langsung. Ketika tindak tutur diinformalkan ke dalam acara tutur seperti ceramah, pidato, dalam keadaan seperti itu sejauh mana audiens akan mengetahui sesuatu dari si pembicara itu sendiri akan menambah makna pidato. Opini publik seluruhnya merupakan hasil dari performativitas bidang komunikatif. Opini publik adalah refleksi dari bentuk-bentuk wacana yang terorganisir yang dirumuskan pada struktur performatif. Komunikasi diperpanjang interaktif tidak dapat pernah membentuk suatu peristiwa seperti siaran. Yang selanjutnya hanya siaran yang membentuk media massa. Tidak ada massa tanpa siaran. Dalam artinya adalah suatu badan sosial yang seluruhnya berasal dari peristiwa-peristiwa pidato yang diperluas. Siaran mempengaruhi gerakan ganda, memisahkan dan menyatukan audiens tertentu yang memberi kohesi timbal balik berdasarkan interaksi langsung. Solidaritas media massa tergantung pada jenis siarannya. Semakin formatif suaranya, semakin kohesif kesadaran kolektif massa yang dibentuk oleh peristiwa semacam itu. Televisi tidak memiliki halayak massa yang begitu besar, tetapi mereka mampu membentuk massa. Karena penonton hanya perlu melihat narasi media yang sedang berlangsung untuk mewujudkan rasa memiliki pada telekomunikasi. Selanjutnya adalah interaksi dan integrasi.
Transmisi versus pandangan ritual komunikasi. Minat baru dalam teori menengah sejak awal komunikasi internet telah datang untuk menentang model komunikasi transmisi atau transportasi yang dominan seperti yang diterapkan pada hubungan komunikasi satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak, serta teknologi komunikasi individu dari cetak ke radio dan TV dan proliferasi media baru yang sedang berkembang. Kemudian ada komunikasi logosentris. Komunikasi logosentris melibatkan keinginan yang mendesak, kuat, dan sistematis, dan tak tertahankan untuk pendata transendental. Konsep komunikasi logosentris melibatkan transmisi yang dibebankan dengan membuat lulus dari satu subjek ke subjek lain. Identitas objek yang ditandai Derrida berpendapat bahwa bahasa dibentuk dalam perbedaan dan jarak yang seharusnya diatasi dengan komunikasi dalam pengertian semiolinguistik. Selanjutnya ada jenis interaksi. Dari logosentris adalah kerangka yang mengutamakan interaksi sebagai peristiwa. Kehadiran timbal balik antara dua atau lebih interaksi yang masing-masing memiliki kesempatan untuk berbicara. Siaran dapat dipandang fitur efektif otomatis yang dilebihkan dari peristiwa komunikasi. Tidak hanya ditayangkan untuk dua orang, tapi berpotensi untuk miliaran orang. Telekomunikasi interaksi adalah sarana komunikasi dua arah atau banyak arah yang sangat kuat, tapi jarang hidup atau secara real time. Thomson membedakan tiga jenis interaksi. Yang pertama adalah interaksi terbuka, interaksi mediasi, interaksi semu, dan interaksi mediasi. Kemudian adalah masalah dengan mediasi. Teori mediasi adalah varian dari teori instrumental yang alih-alih diinteraksi hanya menggunakan media untuk menyampaikan pesan, yang berinteraksi memahami media dan mampu membuat kelonggaran dalam menyusun pesan tersebut. Bentuk-bentuk interaksi yang dimediasi dan termediasi terlihat sebagai lanjutan dari tatap muka dengan cara lain, bahwa komunikasi siaran sinkron antara audiens yang besar sesuatu yang tidak dapat dicapai kehadiran bersama, kenyataan teknologi tidak dapat diempiriskan, tetapi dengan cara yang lebih sudah ditempatkan sebagai media. Teknologi era dunia pertama mungkin juga dianggap sebagai dunia maya yang berfungsi untuk mempertegas perbedaan antara usia media pertama dan kedua. Kemudian ada teori menengah dan individualitas, yaitu teori medium menunjukkan bahwa individualitas adalah pengaruh media itu sendiri. Posisi individu dalam pengaturan ini sangat dipahami secara logosentris. Intensionalitas gagasan menjadi pengguna bahasa dan bahkan gagasan menjadi subjek sama sekali terkait dengan esensialitas ini. Turki berpendapat bahwa internet adalah elemen budaya komputer yang berkontribusi pada pemikiran tentang identitas sebagai multiplisitas. Teori objek adalah model individualitas di mana individu mampu mengambil berbagai jenis peran. Timbal balik tanpa interaksi siaran. Thomson deskripsi siaran sebagai bentuk interaksi semu yang dimediasi. Situasi sosial tidak memiliki interaksi timbal balik, tetapi memungkinkan interaksi yang kuat. Bentuk identifikasi yang membawa bentuk timbal balik di Luhmann. Semua bentuk komunikasi berkontribusi pada konstruksi realitas. Komunikasi satu arah yang dikatakan ada dalam siaran sebenarnya adalah dua arah. Ini berarti menetapkan bagaimana audiens adalah produsen bentuk media sekaligus tujuan darinya. Broadcast adalah arsitektur komunikasi di mana sejumlah bentuk timbal balik diwujudkan. Oke. Selanjutnya ada bab telekomunikasi. Di bab telekomunikasi ada memikirkan kembali komunitas. Sejak abad ke-19, ketika Ferdinand Tonis merumuskan apa yang telah menjadi pemahaman komunitas yang paling banyak dirujuk dalam komunitas dan asosiasinya, sedikit analisis formal tentang komunitas telah dilakukan. Namun penghormatan tertentu terhadap komunitas terus-menerus bertahan sepanjang wacana modernitas sebagai istilah acuan utama dan sebagai narasi yang melegitimasi ilmu-ilmu manusia dan wacana sipil. Kemudian ada teori klasik komunitas. Ketika populasi meningkat dan arsitektur perkotaan yang mereka hidupkan bersama menjadi semakin pribadi, apa yang disebut kepadatan dinamis masyarakat mulai berubah. Dalam kondisi seperti itu, sarana komunikasi dan transportasi menjadi penting untuk mempertahankan apapun seperti jenis komunitas yang ditemukan dalam masyarakat pra-industri, pra-media, bentuk-bentuk yang terkait dengan masyarakat semacam ini, apa yang disebut Tonis sebagai Gemeinschaft. Selain Gemeinschaft dari agama, Tonis mencantumkan Gemeinschaft bahasa dan tempat.
Kemudian ada akhir dari sosial dan wacana baru komunitas. Dalam sebuah artikel tahun 1996 tentang kematian sosial, Nicholas Rawls berpendapat bahwa dengan bantuan teori postmodern, objek masyarakat dalam arti yang mulai diberikan kepadanya pada abad ke-19 telah mulai kehilangan bukti dirinya. Sosial dalam bidang geografis dan temporal yang terbatas tetapkan istilah untuk cara di mana otoritas intelektual, politik, dan moral manusia di tempat dan konteks tertentu memikirkan dan bertindak berdasarkan pengalaman kolektif mereka. Kemudian ada globalisasi dan konteks sosial. Bagi Rawls, masyarakat dan komunitas dipandang sebagai konstruksi diskursif yang telah berganti peran membentuk gagasan ekonomi nasional adalah syarat utama untuk pemisahan dari domain sosial yang berbeda. Sedangkan bagi Turain, penurunan komunitas nasional berasal dari dekomposisi masyarakat melalui pertumbuhannya otonomi bidang ekonomi dari kontrol kelembagaan yang ada secara umum di tingkat nasional. Turain mengakui bertentangan dengan globalis ekstrim bahwa peristiwa yang dikatakan telah menghasilkan globalisasi, peningkatan perdagangan internasional, intensifikasi aliran keuangan yang lebih cepat, munculnya negara-negara industri baru, kelahiran masyarakat informasi, akhir dari Perang Dingin, dan jatuhnya Kekaisaran Soviet tidak terkait secara sistemik, melainkan merupakan fenomena yang sebagian besar independen satu sama lain dan memiliki sifat yang berbeda. Kemudian ada munculnya komoditas praktik global. Perspektif pemerintah yang mengusulkan bahwa strategi diskursif menjadi semakin penting untuk pemeliharaan bentuk-bentuk masyarakat negara-negara, mengidentifikasi globalisasi sebagai dasar dari pemecahan antara sistem dan aktor. Globalisasi dipandang dapat mengikis lembaga-lembaga integrasi sosial tingkat menengah yang pernah disediakan oleh masyarakat demokratis. Kemudian ada sosialitas dengan media atau sosialitas dengan objek. Ketika kita beralih ke pertanyaan tentang ruang media, ada dua dimensi interaksi yang terlibat dalam semua media. Interaksi dengan media dan sosialitas dengan teknologi media yang memberi kita pintu gerbang ke media semacam itu. Berinteraksi dengan media dieksplorasi oleh perspektif ritual komunikasi, sedangkan komunikasi antar subjektif dieksplorasi oleh akun transmisi. Kemudian ada sosialitas dengan objek, ketergantungan pada jaringan teknologi sosial dapat menunjukkan berbagai jenis intensitas tergantung pada jenis koneksi dan sirkulasi lain apa yang hidup berdampingan dengan mereka. Semakin tertanam teknologi dalam jaringan seperti itu, semakin mungkin untuk terlibat dalam teknologi ini sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri. Perspektif penggunaan biasanya tertarik pada teknologi mana yang diambil oleh individu tertentu dan tujuan penggunaannya, tetapi tidak memeriksa interaksi antara individu dan objek atau bagaimana interaksi tersebut benar-benar dapat mengubah identitas orang yang berinteraksi. Selanjutnya ada keintiman digital. Teori hubungan objek tidak sepenuhnya baru dan telah memiliki tradisi lama dalam teori psikoanalitik. Tapi hanya sedikit yang mengaitkan teori-teori semacam itu dengan transisi dari satu jenis bentuk sosial ke bentuk sosial lainnya atau dengan pentingnya media sebagai mitra hubungan. Salah satu ahli teori tersebut yang disebut oleh Connor Cetina adalah Sherry Turkle yang berhasil menggabungkan kepedulian terhadap perubahan sosial dan keterikatan pada teknologi digital. Boleh langsung ke studi kasus saya di next studi kasus. Sebentar. Oke. Studi kasusnya adalah media sosial penggeser posisi radio dan televisi. Memang awalnya radio menjadi bentuk dari kecanggihan teknologi yang menyenangkan dan digemari oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlahan luntur ketika hadir internet. Teknologi radio yang mulainya disukai masyarakat karena dinilai menyenangkan, kini tergantikan dengan hadirnya podcast sebagai salah satu pengembangan radio dengan memanfaatkan internet. Pada saat radio masih menjadi teknologi yang dianggap paling canggih, banyak hal yang dilakukan masyarakat seperti menuliskan di kertas judul lagu yang ingin didengar dan memberikan pada stasiun siaran radio. Namun ketika internet muncul, masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses dan mengunduh secara gratis lagu yang diinginkan. Selain itu, muncul pula podcast yang merupakan salah satu program di internet yang pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama dengan radio, yaitu melakukan siaran audio, namun dengan gaya yang lebih modern. Kemudian
Awal mulanya perkembangan platform YouTube khususnya di Indonesia dinominasi oleh konten kreator yang memang memiliki keahlian dalam membuat video yang terkonsep dan dengan kemampuan editing yang maksimal dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga menghasilkan video yang menarik untuk ditonton. Para konten kreator yang membuat dan membagikan karyanya melalui YouTube dijadikan julukan YouTuber. Banyak dari mereka yang menjadi karirnya mulai dari nol melalui platform ini karena mereka memang bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kehadiran YouTube dan media digital lainnya membuat banyak masyarakat yang mulai beralih dari menjadi penonton televisi menjadi penonton YouTube. Keterkaitannya aja, Ke- keterkaitan materi. Oke, Selanjutnya selanjutnya adalah kaitan materi dengan kasus. Kaitan pada bab 1 yaitu kaitan antara kasus media sosial menggeser posisi radio dan televisi dengan subbab era media adalah cyber cultures atau budaya elektronik. Kaitan dengan subbab 2 yaitu teori media penyiaran adalah teori media sebagai bentuk sosial yang diperluas atau kebangkitan media massa. Next. Selanjutnya. Kaitan dengan subbab yang ketiga, dalam kasus dijelaskan bahwa dengan adanya perkembangan zaman dari media konvensional beralih dari radio ke televisi, setelah munculnya internet, muncul juga yaitu media sosial. Kaitan dengan subbab 4, yaitu antara komunikasi jaringan dan penyiaran. Dalam kasus ini, penyampaian dan penerimaan pesan masyarakat melalui penyiaran digital semakin bebas dan leluasa untuk mengakses segala informasi. Selanjutnya, dengan subbab yang kelima, yaitu interaksi dan integrasi adalah pada kasus tersebut, kita sebagai warga era digital diminta untuk menjadi pribadi yang cerdas dalam bersosial media. Kaitan dengan subbab yang keenam, yaitu telekomunikasi, adalah pada kasus dibahas bahwa YouTube sebagai salah satu platform media baru merupakan wadah bagi orang-orang yang ingin menjadi pekerja seni atau content creator. Selanjutnya silakan Fira. Perspektif tulisan. Next. Dalam kasus ini dia meyakini bahwa media sosial pergeseran profesi radio dan televisi. Pada awalnya perkembangan teknologi di Indonesia, kita awalnya menggunakan radio, kemudian bertambah adanya televisi dan berlanjut ke media massa lainnya. Nah, pada buku Communication Theory ini media teknologi memiliki David Thomas, kita diajarkan bahwa dari tahun ke tahun selalu ada inovasi baru untuk dalam teknologi media massa. Salah satunya media untuk bersosialisasi. Bisa di next. Selanjutnya kesimpulan boleh dilanjut. Ya, kesimpulannya pada dekade akhir abad kedua ini pada muncul teknologi interaktif global yang dicontohkan oleh internet. Era media kedua ini berguna sampai menyiarkan pergeseran budaya dalam persepsi terhadap lingkungan media. Setiap struktur dan komunikasi yang menjadi lebih baik menonjol sejak munculnya komunikasi internet. Perdebatan bahwa internet dan teknologi interaktif pada umumnya telah menamakan diri mereka secara dalam keberadaan para individu yang dimana dalam masyarakat informasi sehingga telah merebut kekuatan media penyiaran adalah salah satu yang paling kuat ditetapkan oleh para ahli teori era media kedua. Bisa di next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.